Sahabat ODB, Anda sedang mendengarkan Renungan Penghibur Jiwa, seri Diampuni dan Mengampuni. Pengampunan berkata, "Aku tak mau membalasmu, sekalipun kamu telah menyakitiku." Seri Renungan Penghibur Jiwa kali ini berjudul Masalah Mengampuni. Firman Tuhan dalam Matius 18 ayat 21-35 mengatakan, "Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, 'Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?' Yesus berkata kepadanya, 'Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga sama seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Sahabat ODB, ayat emas ini diambil dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-32. "Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu." Katalog tentang program Extension Outreach di Universitas Wisconsin mencantumkan dibukanya kelas baru tentang interpersonal forgiveness atau pengampunan antar pribadi. Katalog ini menjelaskan bahwa para mahasiswa akan mengupas berbagai pendekatan terkini seputar dengan pengampunan. Dalam budaya yang lazim dengan pembalasan dendam, perhatian dari suatu universitas besar terhadap topik pengampunan memberi angin segar. Meski kelas semacam itu mungkin memberikan sejumlah wawasan yang bernilai, Alkitab memberikan jawaban terbaik atas pertanyaan bagaimana caranya kita mengampuni, yaitu dengan mengampuni orang lain, sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Ingatlah kasih karunia dan kemurahan Allah dalam mengampuni orang berdosa, yang sesungguhnya tak layak menerimanya berdasarkan pengorbanan Kristus yang tak ternilai harganya. Roma 5 ayat yang ke-8. Ingatlah Yesus yang mendoakan orang yang menyalibkannya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ingatlah juga pengampunan yang dilimpahkan saat kita bertobat dan mengakui dosa kita.
Ingatlah juga bagaimana Roh Kudus menolong kita untuk menerapkan pernyataan Paulus dalam Efesus 4 ayat yang ke-32. Hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tidak perlu teknik yang baru untuk mengampuni. Cara Allah dari masa lampau ini berlaku hingga saat ini. Sahabat ODB, orang berdosa yang telah diampuni tidak hanya merasakan kasih, tetapi juga akan menunjukkannya. Terima kasih sudah mendengarkan renungan penghibur jiwa dari Our Daily Bread Ministries. Untuk berlangganan renungan kami, silakan daftarkan diri Anda melalui situs santapanrohani.org. Pelayanan ini didukung oleh persembahan kasih dari Anda yang memampukan kami untuk menyampaikan hikmat Alkitab yang mengubahkan hidup kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati.